sama harta karun, teman-teman. Ngeliat harta, pengen ambil, udah akhirnya kekurung selamanya di sana. Tapi ada lampion di ujungnya, yang itu sebenarnya bisa membawa hidup kita jadi jauh lebih baik. Bisa keluar, bisa punya gawe spesial apapun itu dalam hidup kita. Nah, menurut gua lampion itu recruiting. Tapi kanan kiri hartanya itu selling. Nah, jadi thank you. Jadi menurut gua, lu bisa kaya nggak di Prudential dengan jualan? Bisa. Ya itu kayak harta karun. Tapi entah kenapa, kayak jebakan. Buahnya ketutup selamanya jadi selling. Wow. Terus nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa keluar, nggak bisa nikmatin, nggak bisa lihat tanah. Ya udah sibuk aja sendiri sama harta, jualan kanan kiri gitu ya. Tapi ada satu lampion bagus, recruiting, yang bisa membuat kita ternyata punya kehidupan yang jauh lebih baik. Semua orang ternyata ngibarat harta ini di mata. Oke. Saya kenal. Oke. Wow. Oke. Analoginya bagus ya. Maksudnya harta karun itu bisa membutakan sampai kita nggak ngeliat yang recruiting itu yang jadi penting ya. Yes, Wan. Oke. That's why dari saat itu lu selalu mempromosikan terus-terusan. Ya. Oke. Dan kalau sampai tipikal rekrutan lu tuh yang seperti apa, Mo? Seusia kah atau apa sih kriteria lu dalam merekrut? Oke. Ini yang gue selalu tanemin sama gue dan tim-tim gue ya. Maksudnya gue selalu bilang merekrut itu simpel. Pokoknya lu harus suka orangnya. Karena selama gue di Prudential, gue belum pernah melihat orang yang tidak suka sama rekrutannya, tapi rekrutannya bisa promosi. Itu gue gak pernah lihat. Gue belum pernah lihat. Tapi at least dia harus suka dulu sama orangnya. Tapi kalau di Prudential itu kan unik ya. Maksudnya ada profil orang yang bagus banget, sukses di Prudential ada nggak? Ada nggak? Yang jelek banget, profilnya kayak miskin banget, pengangguran, gembel gitu ya, sukses di Prudential ada nggak? Ada juga. Jadi patokannya sebenarnya kalau menurut gue di luar itu, leadernya mau nggak berjuang untuk anaknya? Untuk timnya. Jadi kalau profil itu nggak matters untuk gua. Yang penting lu suka apa enggak sama dia, lu mau nggak temenin dia atau enggak. Kalau lu mau temenin cuma dari agent ke AAB, semua orang pasti bisa asal leadernya mau. Ya. Menurut gua kayak gitu. Oke. Berarti setiap lu ngerekrut pasti lu bangun hubungan dulu sama orang-orang ini. Sambil berjalan juga. Oke. Kalau memang sudah kenal, memang udah relationship-nya langsung merekrut. Tapi kalau nggak ada kan kadang-kadang ada agent get agent kan banyak. Iya. Kayak gue kita ada bikin event BOP, terus ada E-nya ngajak lagi itu kan banyak. Ya. Tapi kan sambil berjalan mungkin kita kenalan dong, tapi dia ada produktivitas gitu ya. That's why sambil bangun relationship sambil berjalan sambil punya produktivitas juga. Oke. Berarti filternya panjang misalnya di leadernya lu ya. Itu kan which is bukan orang yang lu pilih. Ya. Gimana? It's okay. Gue belajar menyukai dia. Ya. Karena banyak banget di tim gue gitu. Salah satu direct gue kemarin 2 tahun lalu naik AB, itu gue merekrut teman SD gue. Teman SD gue merekrut teman kantornya, istrinya dia merekrut teman kantornya merekrut temennya dia punya teman. Dua-duanya hilang yang atasnya. Yang satu jadi AB gue sekarang direct. Jadi sebenarnya ya, thank you. Jadi sebenarnya menurut gue kalau kita belajar mau mengenal orang lebih dalam, kayaknya nggak kenal sekalipun bisa deh. Oh, I see. Berarti nggak cuma sekedar dari perasaan awal kita suka ya, yang lu nggak kenal pun, ya lu sengaja mengusahakan sampai lu suka dengan orang gitu ya. Dan gue punya ini agak unik ya. Gue punya pengertian bahwa seberapa jauh gue bisa menyukai orang yang gue nggak suka sekalipun, seberapa besar tim gue bisa jadi nantinya. Menurut gue gitu ya. Kita kan pasti punya tim yang nyebelin banget. Iya, benar nggak? Wah gila nih orang nyebelin banget, annoying banget. Iya, gitu ya. Bete dong. Tapi selama gue tetap kasih hati gue tetap bilang satu dari tim gue yang bisa ngomong, gue nggak suka banget sama dia, tapi gue nggak bisa promosiin, gue bisa bilang. Seberapa besar tim, maksudnya kan kalau patokannya tadi ngeliatnya kan simpel tuh, menyukai gitu, tapi justru di satu sisi lu memperbesar kapasitas diri lu sampai lu bisa menyukai orang yang bahkan lu nggak suka gitu ya. Iya, karena ini agak unik ini ya.
sebenarnya kan di Prudential itu lu bisa fokus nemuin orang yang tepat menurut gua. Bisa dong, kayaknya ini nggak tepat, kayaknya ini nggak tepat, ya udah gua rekrut orang yang tepat supaya dia naik tahun ini. Bisa kan? Tapi pertanyaannya ada beberapa orang yang setiap tahun merekrut kok orangnya nggak tepat, terus tiba-tiba jalan lewat 3 tahun, lewat 4 tahun, lewat 5 tahun, lewat 10 tahun, kok gue tidak bisa menemukan orang yang tepat ya? Nah karena ternyata by the end of the day bukan masalah orangnya tepat atau enggak, kitanya siap apa enggak. Oke. Wow, menarik. Nah, masuk ke masalah siap apa enggaknya, kan once lu udah suka, kan nggak mungkin bangun hubungan setiap hari aja orang ini jadi gitu. Apa yang lu lakukan setelahnya? Nah itu next levelnya. Kan kita ngomongin tentang 5 level of leadership ya teman-teman ya. Dan ada apa position, ada position, ada relation, ada production, reproduction sama pinnacle itu kan, yang respect ya. Ibaratnya kalau kita mau naikin level of leadership kita ke tim kita, ya memang stage-nya harus bertumbuh dari relation doang, position ke relation, nanti production. Nah di momen itu gue juga selalu tanamin juga mindset bahwa semua orang mungkin happy sama kita, karena kan kita fokusnya manusia kan unik ya, terutama di Indonesia gitu ya, pengen jadi pribadi yang menyenangkan, bener gak? Pokoknya kalau bisa jangan ada konflik deh. Iyain aja. Terutama misalkan agent, leader ke agent gitu kan. Ya udahlah kadang iyain aja gitu ya. Tapi menurut gue tuh ada beberapa hal yang memang harus didebatin ke tim kita. Dan tidak harus menjadi orang yang baik, quote unquote. Jadi baik sama benar itu ada perbedaan. Menurut gue gini, Wak. Contoh ya, contoh baik sama benar tuh gini. Misalkan ada tim gue suka banget di JF sama gue. Gue nyaman sama dia. Kerjasamanya oke nih. Kalau gue JF dia ketemu orang itu rasio closingnya mungkin 90%. Karena cocok banget, klop. Tektokannya asik gitu ya. Tapi di satu momen gue merasa kayaknya dia harus mulai prospek sendiri. Tapi dia ngomong, gue mau ditemenin lu dong. Kadang-kadang kan kita sebagai leader kayak, kasian nih dia mungkin belum bisa nih. Gue akan temenin dia. Karena kalau gue nggak JF dia, ada kemungkinan dia nggak closing. Iya kan? Nah itu kan menjadi leader yang baik. Gue nyaman, gue suka, gue akan temenin dia. Tapi menjadi leader yang benar adalah, ya it's okay dia nggak closing hari ini. Daripada selamanya ketergantungan. Dia nggak bisa prospek sendiri, dan yang ada di kepala dia kadang-kadang kita membunuh identitasnya tim kita sendiri teman-teman. Setiap di JF closing, kalau nggak di JF nggak closing. Yang ada di pikirannya apa? Gue cuma bisa karena di leader gue. Confidence-nya turun, harapannya turun, list namanya mulai habis, terus dia berpikir, kok kalau gue yang prospek sendiri nggak bisa closing ya? Ternyata dengan kita menjadi orang baik, kadang-kadang kita membunuh karakter seseorang. Wow. Berarti setelah dia jadi tim, lu temenin dia JF. What next? Setelah itu? What next ya? Dia harus mulai prospek sendiri. Prospek sendiri. Terus selalu gue tanamin agent begitu masuk harus agent get agent. Itu wajib. Wow. Lu suka nggak bisnis pro? Ajak orang teman lu. Ajak dong. Gitu ya. Sama gue selalu tanamin mindset tuh gini. Lu di pro, gue ajak lu bukan cuma buat jualan. Dan gue melihat potensi lu besar sebagai seorang leader, bukan seorang agent. Gue selalu ngomong kayak gitu. Seorang leader itu harus punya tim, harus punya follower. Kalau lu cuma fokusnya menjadi seorang agent, gue rasa lu nggak cocok di sini. Gue bisa ngomong gitu kadang-kadang. Karena gue melihat potensi lu cocoknya di leader. Pasti tahun depan jadi tahun yang lebih mudah untuk lu sebagai seorang leader. Karena kadang-kadang apa yang kita tanamin waktu orang join itu kita nggak sadar efeknya panjang. Betul. Panjang banget. Mungkin sepanjang karirnya di Prudential gitu ya. Misalkan contoh gitu ya, tanpa sadar kita punya satu tim yang ngomongnya jago banget. Tapi dia kalau urusan sama orang tuh kesabarannya setipis tisu gitu ya. Jadi kalau orangnya nyebelin dikit dia langsung emosi. Terus kita nggak sengaja nih waktu dia pertama join kita ngomong gini, lu sih jualan jago, tapi kayaknya lu jadi leader berat, lu mesti tambahin kesabaran lu mesti lebih ini. Kita nggak sengaja ngomong lu jadi leader berat. Itu masuk ke memorinya. Yang ada di kepala dia, anjir tahun depan gue promosi jadi leader, gue berat banget nih. Begitu ada hal terjadi, terafirmasi, tuh kan gue leader berat, tuh kan susah, emang gue jagonya jualan. Nah makanya biasanya pertama kali agent join itu momen yang paling krusial. Gue akan selalu isolasi agent gue untuk tahu lu tuh di sini buat jadi leader bukan jadi agent. Dengan cerita salah satu yang alami tadi itu.
Oke. Berarti begitu dia masuk, lu udah langsung infoin bahwa harus agent get agent. Begitu dia ajak orang baru, ini berarti lu tempel terus dua-duanya. Iya, yes. Dan seterusnya gitu ya. Betul. Oke. Kan kalau sampai saat ini lu bisa menelurkan begitu banyak leader, pasti ada sistem yang lu buat juga nih, yang sampai bisa lu duplikasi juga ke mereka. Nah, apa tuh sistem-sistem yang lu lakukan ke mereka? Simple kayak sama kok ikutin sistem agency sih. Pokoknya training datang on time. Oke. Terus prioritas. Prioritas kayak kan ada activity, ada meeting, ada coaching. Nah, itu yang diurutin skala prioritasnya. Oke. Gitu. Jadi kalau menurut gua tuh selalu ngomong ke tim gua gini, prioritas pertama tuh meeting. Kalau leader lu panggil meeting, lu harus datang. Even lu ada prospek sekalipun, lu harus datang, lu reschedule. Karena kalau nggak penting, gua nggak mungkin kumpulin lu. Gua selalu ngomong gitu. Okay. Logika dasar. Gua bilang gini, kalau lu prospek, gua nggak bikin meeting, lu closing, gua dapet duit nggak? Dapat kan? Iya. Dapat kan? Ngapain gue bikin meeting yang mencegah gue dapat duit? Aneh kan? Oh ya. Kecuali ada satu hal penting yang pengen gue sampaikan. That's why sistem itu harga mati. Training kantor nomor 1, meeting nomor 2, abis itu baru activity. Karena kalau nggak penting, gue nggak mungkin ajak lu. Wow. Ya, mau tepuk tangan boleh? Oke, berarti once dia serius, semua itu udah jadi wajib ya? Wajib. Lu training harus datang segala macam. Iya. Oh, Tapi nggak sekasar itu. Iya. Tapi by the end of the day kalau dia udah datang, dia nyaman, ya gue bilang datang lah. Ajakan terus, nggak capek untuk ngajak. Oke. Mau, nih gue coba membayangkan ya. Ada agent baru, lu suka, terus lu pendekatan dong, Yes. gitu. Terus jadi agent, terus dalam waktu, misalnya ambil contoh 1 bulan pertama deh, apa aja yang akan lu lakukan terhadap si agent ini? Oh, 1 bulan pertama tuh banyak. 1 minggu dulu. 1 minggu pertama ya. 1 minggu pertama tuh biasa mungkin 2-3 kali pertemuan. Oh, Oke. Tujuannya Tujuannya yang pertama ngomongin mindset, yang kedua ngomongin list nama, yang ketiga ngomongin tentang action. Oke. Oh, itu lu babat dalam waktu 1 minggu. Oh, berarti ini dia sudah info setelah lu BOP segala macam, memang dari dia udah serius gitu. Atau bagaimana lu cara menilai bahwa wah ini dia serius nih? Tidak akan ada, menurut gua gini. Gua aja 4 tahun di Prudential baru serius. Oke. Oh, baik. Ya. Mana mungkin orang baru join langsung serius. Even agent naik ke AB pun dia full time pun menurut gue belum tentu serius. Ya. Even gue punya AB full time kerja cuma Prudential pun menurut gue dia belum tentu serius. Oke. That's why lu yang perlu melakukan semuanya untuk orang ini ya. Yes. Oh, oke. Ini 1 minggu berlalu action, lu dia melakukan dong. Terus di review. Oke. Action lagi. Action result atau enggak? Kalau punya result kan berarti ada hal baik yang dia sudah lakukan. Oke. Ya berarti tinggal ditambahkan amount dari prospeknya doang. Tapi kalau nggak dapat sesuatu kan berarti ada sesuatu yang harus dibenahi. Oke. Di actionnya itu lu targetin dia untuk jualan, rekrut atau gimana? Jualan dulu. Rekrut itu window-nya bagi gue selalu BOP komunitas atau kantor training Sabtu. Oke. Ajak orang sesimpel itu. Jadi gue nggak bekalin agent untuk prospek BOP enggak. Lu makanya lu cuma bilang, pokoknya lu ajak aja temen lu gitu. Kita ngumpul, lu ajak lah temen lu, seru-seruan bareng kita. Mau siapa, diajak 1, 2, 3 ya ke rekrut. Oke. Wah, nice. Sampai titik sekarang saya mau buka satu pertanyaan dulu. Kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya langsung, boleh? Ada? Tadi, sorry yang belakang dulu ya. Kok kelihatan tangannya doang? Mirel. Yang? Orang lagi. Oh iya, halo. Halo bro. Ya, Pertanyaannya gini, kalau tim kan ada beberapa tahun tuh jadi leader tapi masih part time juga. nggak part time, full time. Gak ada yang part time ya? Gua. Sorry, gimana pertanyaan? Iya. Lu waktu
Lunya. Oh, guanya. Iya. Oke. Kan sempat part time kan? Enggak juga. Enggak. Kalau leader ada yang part time? Ada. Oke. Nah, itu apa yang lu lakukan? Kalau leader yang part time. Oke. Terus mempengaruhi ke tim yang lain bahwa bisnis part time itu fine aja itu gimana, bro? Oke. Maksudnya lu mengkondisikan tim dengan tim itu kayak gimana? Ini ada yang part time, ini ada yang full time. Oke. Tuh next setnya gimana? Thank you, brother. Pertanyaan bagus sekali. Boleh kasih tepuk tangannya, teman-teman? Mairel ya? Mairel. Oh, Mairel. Oke. Siap, Mairel. Di tim gue yang part time ada. Kalau gue sendiri nggak pernah part time, jadi gue join agent tuh langsung full time. Kalau tim gue yang part time sampai AAB ada, tapi AB semua full time. Kalau misalkan ngomongin tentang gimana bikin orang yang part time ke full time itu simple kalau menurut gue. Ini yang selalu gue lakukan. Mungkin teman-teman bisa pakai kalau cocok ya. Gue selalu tanya, lu pernah bayangin nggak hidup lu nggak di tempat lu lagi sekarang, full time kerjaan Prudential doang? Kualitas hidup seperti apa yang lu punya? Gue tanya sampai dia bisa jawab. Lu mau ngapain? Dengan waktu yang bebas, lu mau ngapain? Dengan uang yang nggak ada capnya, lu bisa kejar sampai berapapun, lu mau ngapain? Gue tanya dia. Sampai dia bisa jawab. Biasanya, satu hari nggak mungkin dijawab. Biasanya mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia lama-lama mulai diskus sama pasangannya, mulai kepikiran, iya juga ya, mau ngapain ya? Jadi gue mau serius Prudential apa enggak ya? Di situ dia sambil mikir, dia kalau datang training ke kantor hari Sabtu dengar motivasi, yang dia cari apa menurut teman-teman? Yang di pikiran dia kan? Gue kalau di Prudential hidup seperti apa yang gue mau ya? Dia ngeliatin speaker, keren juga ya, enak ya. Kayak gini, lihat lagi, oh hidup gini ya. Lama-lama dia kumpulin informasi sendiri di kepalanya. Gue mau hidup yang kayak apa? Gue mau gak hidup kerjaan Prudential doang? Di satu momen dia ngerasa, iya deh gue kan pengen kerja Prudential doang. Menurut teman-teman kalau udah kayak gitu dia tinggalin gak yang lama? Tinggalin, karena menurut dia worth it. Tapi selama komparasinya cuma uang, biasanya orang akan susah untuk pindah dari full part time ke full time. Biasanya susah sekali. Kalau cuma uang, biasanya. Karena uang bisa dicari kapanpun. Dan even orang yang kerja kantor pun kadang-kadang bisa cari tambahan. Ya gue jualan aja, gue ngapain kayak bisa lah kejar uang segini doang. Yang penting hidup gue nyaman. Tapi pertanyaannya bukan butuh uang berapa, tapi kualitas hidup seperti apa yang lo mau. Nah dari pertanyaan itu biasanya dia mikir lama dan dia menemukan. Ada orang-orang yang bilang, gue kayaknya memang pengen di Prudential deh, tapi gue carinya ketenangan hidup. Ada nggak? Ada. Boleh nggak? Ya terserah, fair hidup dia. Seiring berjalannya waktu mungkin dia bertumbuh nggak kejar itu lagi. Mungkin dia pengen kejar jadi berkat buat orang dan lain sebagainya gitu ya. Nah tapi intinya dari part time ke full time gue biasanya cuma discuss gitu, lu mau gak hidup? Kalau dia gak kebayang, gue cuma ngomong gini, ya udah gak usah jauh-jauh deh, at least lu mau gak hidup kayak gue biasa ngomong kayak gitu. Terus biasanya dia bilang, ya mau sih, ya kalau mau gak mungkin lu kerjain dua-duanya. Karena jujur, waktu lu seminggu lebih banyak lu kasih buat Prudential apa yang satunya. Dia bilang yang satunya, mana bisa lu fokus di yang satunya tapi lu expect hasilnya di Prudential bisa lebih cepat. Nggak make sense. Coba lu discuss deh, lu maunya gimana? Jadi gue nggak pernah ngomong suruh dia full time, tapi gue tanya lu maunya gimana? Cukup menjawab? Jawab ya? Tambahan. Yes. Berarti lu punya leader yang part time ini setiap hari Sabtu dia datang ya? Betul. Sistem mereka ikut ya? Ikut. Gimana cara lu tarik dia untuk datang ke dalam sistem? Thank you. Udah habit dari agent, Rel. Udah habit dari agent. Udah dari agent udah lu kondisikan. Ya. Semua agent yang udah serius mau naik jadi leader selalu datang training. Nah, ada nggak yang nggak datang? Sometimes ada, tapi jarang. Dan uniknya gitu ya. Uniknya gue tuh membuat satu environment. Ini gue nggak tahu ya. Maksudnya rewards punishment gitu bro. Ada reward, ada punishment ada, tapi bukan dari gua gitu ya. Entah kenapa waktu itu suatu hari gitu ya, karena kita akrab sering ngumpul bareng, kita lagi meeting, terus gua cuma ngomong, kita pada belakangan telat mulu ya, mau ngapain ya? Terus ada satu leader yang ngomong, ya udah kalau telat traktir makan aja.
yang ngomong dia, terus dia yang tagih, terus entah kenapa itu jadi satu buah culture yang terus menerus. Jadi kalau ada satu leader di tim gua yang telat, traktir makan siang semua yang datang. Dan uniknya sekali telat bayar cepiau 1 juta. Jadi ada yang telat bayar 1 juta dan bayar dan nggak marah. Lucu ya? Karena sebenarnya kayaknya menurut gue bukan dari guanya. Kalau dari gue mungkin dia merasa tertekan, terpaksa gitu. Tapi dari teman-teman yang lain ya seru-seruan aja. Pokoknya jangan telat ya gitu. Ya udah tiba-tiba timbul aja gitu. Jadi kalau leader di tim gue nggak datang kantor tuh mereka punya rasa bersalah gitu. Aduh, ntar gue dijudge nih. Aduh, gue ntar dicengin nih sama yang lain nih. Udah gue datang deh gitu. Entah kenapa jadi kayak gitu. Cukup menjawab, Mira? Jawab. Thank you. Gue potong dulu ya. Menarik banget, Timo.